wa tawassaw bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dan tidak ada sedikit pun niat untuk menggurui. Hadirin jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah di subuh hari ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sejak awal Ramadan sampai dengan detik ini. Semalam kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dan juga sholat witir. Kemudian di rumah-rumah kita membaca Al-Quran. Lalu tadi subuh kita melakukan ibadah sahur yang di situ ada keberkahan. Lalu kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang diawali dengan 2 rakaat sebelum subuh. Yang kata Nabi SAW, khairukum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Semoga jamaah sekalian nikmat yang Allah berikan ini terus bisa kita rasakan sampai dengan akhir Ramadan, sampai dengan Ramadan ini selesai. Sebab ada di antara saudara-saudara kita yang di awal Ramadan merasakan nikmat ini, tetapi ketika memasuki 10 kedua, 10 ketiga, mereka sudah tidak membersamai kita di masjid ini. Ada fenomena yang kita semua sudah ketahui bersama. Di Ramadan ini di 10 kedua dan 10 ketiga terjadi kemajuan saf. Maka ini tugas kita jamaah sekalian, bagaimana kembali kita mengajak saudara-saudara kita untuk ke masjid. Dan kemuliaan Ramadan ini Allah letakkan di akhir Ramadan. Itulah mengapa malam Lailatul Qadar Allah tempatkan di akhir Ramadan, karena Allah ingin memberikan hadiah yang besar ini kepada hamba-hambanya yang istiqomah sampai dengan akhir Ramadan. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba tersebut yang bisa mendapatkan keutamaan keberkahan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, sudah kita pahami bersama bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah memilih Ramadan ini sebagai bulan yang terbaik. Dikatakan bulan yang penuh dengan keberkahan karena di dalamnya ada banyak kebaikan, ada banyak keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Dan waktunya sangat-sangat singkat jemaah sekalian. Tidak terasa 10 pertama sudah berlalu. 10 kedua, 10 ketiga pun demikian. Sebentar lagi akan berlalu juga. Nah, persoalannya bukan di situ jemaah sekalian. Persoalannya bukan di bulan Ramadannya. Persoalannya ada di kitanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bergembira dengan datangnya Ramadan ini atau tidak? Apakah kita termotivasi untuk beribadah atau tidak? Apakah kita termotivasi untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di Ramadan ini ataukah tidak? Sebab ada tidaknya kita, Ramadan ini tetap akan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita beribadah atau tidak, kita bermaksiat atau tidak, Ramadan ini tidak akan berubah dari dulu sampai dengan sekarang. Bahkan sampai hari kiamat dia akan tetap penuh dengan keberkahan. Tinggal kita ini jemaah sekalian, sudahkah kita membuat perencanaan dan target-target untuk bulan Ramadan kita tahun ini? Kata dosen manajemen kami, orang yang gagal merencanakan berarti dia merencanakan kegagalan. Orang yang tidak punya perencanaan
maka dia tidak punya masa depan. Maka jangan kita biarkan kita masuk di bulan Ramadan ini tanpa ada perencanaan, tanpa ada target-target apa yang kita ingin raih di Ramadan ini. Jangan sampai target-target duniawi kita yang hakikatnya kita akan tinggalkan, ya, itu jauh lebih bagus kita rencanakan, jauh lebih hebat kita rencanakan dibandingkan dengan rencana-rencana akhirat kita, bagaimana kehidupan nanti di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah. Maka sangat berbeda orang yang masuk Ramadan dengan perencanaan, dengan target, dengan orang yang masuk Ramadan masuk begitu saja. Ya, para salaf kita terdahulu, jamaah sekalian, mereka 6 bulan sebelum Ramadan ini datang, mereka sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan saya dengan Ramadan. 6 bulan, kita mungkin katakan masih lama. Dan 2 bulan sebelum Ramadan masuk, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, mereka sudah merutinkan ini, sholat malam, sudah merutinkan puasa, ya, sudah merutinkan baca Quran. Kenapa? Sebagai persiapan mereka untuk masuk Ramadan. Imam Syafi'i, kita ketahui bersama jamaah sekalian, luar biasa perencanaannya, ya. Khatam Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan, ya. 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari, ya. Apa target kita, jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini? Ya. Kalau saja jamaah sekalian, ya, kita perhatikan, ya, masjid kita ini, ya, bagian depannya Masya Allah sudah sangat indah, sudah sangat bagus. Pertanyaannya, kira-kira bisa tidak seperti ini kalau tidak direncanakan? Ya. Panitia pembangunan bilang sama tukang, pokoknya kerja saja, nanti dilihat hasilnya. Ya. Tidak mungkin. Ya. Masjid ini bisa indah seperti ini di bagian depannya karena direncanakan. Ya. Tanpa perencanaan, yakin dan percaya tidak akan jadi seperti ini. Bahkan kadang direncanakan pun, ya, tidak seperti ini hasilnya. Biasanya perencanaannya lebih bagus dibandingkan dengan hasilnya. Contoh lain jemaah sekalian, ya. Orang kalau mau jadi profesor, kira-kira bisa langsung jadi profesor tanpa ada perencanaan? Ya, S1 dulu, ya. Kemudian dia merencanakan lagi untuk lanjut S2, ya, setelah S2 lanjut lagi S3, setelah itu dia berusaha supaya bisa dapat poin, akhirnya bisa mendapatkan gelar profesor. Di situ ada perencanaan, di situ ada perjuangan, di situ ada pengorbanan, dan di situ ada evaluasi yang terus-menerus mereka lakukan. Ya. Kalau saja dalam persoalan dunia kita butuh perencanaan yang matang untuk mendapatkan gelar-gelar ataupun materi-materi dunia, lalu bagaimana lagi dengan takwa, jemaah sekalian? Ada orang yang mau masuk surga, tapi tidak ada rencananya, tidak ada langkah-langkah konkretnya. Ada orang yang mau mendapatkan gelar takwa yang lebih tinggi dibandingkan dengan gelar profesor itu, tapi tidak ada perencanaannya. Ya. Kalau bahasanya Ustadz Das'ad, ya, beleng-beleng. Ya. Kata orang Sunda, dengar Ustadz Das'ad ceramah, beleng-beleng. Ya. Ya. Bagaimana mungkin ada orang yang mau masuk surga, mau, ya, di padang mahsyar mendapatkan naungan, mau masuk surga tanpa hisab, ya, mau jadi hamba yang bertakwa, tapi tidak punya perencanaan. Ya. Tidak masuk di akal jemaah sekalian. Ada saja perencanaan kita, belum tentu kita bisa mendapatkan itu. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya perencanaan? Nah, kita kembali ke konteks Ramadan ini jemaah sekalian. 10 pertama sudah berlalu dan pergi meninggalkan kita. Di depan kita, ya, 10 kedua dan 10 ketiga. Ya, hari ini kita sudah masuk di 10 kedua. Hari ke-11 Ramadan
Sudahkah kita memperbaharui rencana-rencana kita di Ramadan ini? Target-target kita di bulan Ramadan ini ataukah tidak? Jangan sampai kita biarkan lagi Ramadan ini berlalu seperti di 10 kedua. Maka wajar kalau ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan rogi maaf, sungguh merugi orang yang berjumpa dengan Ramadan. Ramadan pergi tapi dosanya belum diampuni. Wa ya'udzubillah. Semoga tidak ada di antara kita jamaah sekalian. Ya. Dan tentu setelah ada perencanaan, maka mari kita mulai bermuhasabah, ya, mengevaluasi diri kita. Evaluasi sendiri adalah proses menilai secara sistematis dan objektif rencana-rencana kita apakah sesuai, ya, atau tidak, pencapaian kita sesuai dengan perencanaan kita atau tidak, ya. Maka tidak ada yang bisa kita evaluasi kalau tidak ada perencanaan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menegaskan, ya, bahwasanya orang yang membuat perencanaan dan senantiasa mengevaluasi perencanaannya untuk kehidupan akhiratnya, ya, itu adalah ciri orang yang beriman dan bertakwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah. Dan hendaklah setiap di antara kalian memperhatikan apa-apa yang telah ia perbuat, yang telah ia persiapkan untuk kehidupan akhiratnya. Bertakwalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Ya. Kalau saja, ya, pembangunan masjid ini begitu teliti, ya, panitia pembangunannya merumuskan RAB, ya, merumuskan rancangan. Kalau saja, ya, promotor-promotor kita, ya, atau profesor kita, ya, mengoreksi tulisan kita begitu teliti, Allah lebih teliti jamaah sekalian, ya, mengetahui apa yang kita katakan, yang nampak tidak nampak. Maka seharusnya perhatian kita terhadap kehidupan akhirat itu harus jauh lebih besar dibandingkan dengan kehidupan dunia kita. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat membenci, ya, sangat membenci orang-orang yang pandai, yang hebat dalam persoalan dunia, tetapi dia bodoh, jahil dalam persoalan akhirat. Innallaha yabghidu alim bid dunya wa jahilun bil akhirah. Allah benci orang yang pandai dalam urusan dunia tetapi, ya, bodoh dalam persoalan akhirat. Maka jamaah sekalian, kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita ini adalah bukti dan tanda bahwa Allah masih menginginkan kebaikan kepada kita. Maka mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum, ya, ajal menjemput kita. Umar bin Khattab pernah mengatakan, setiap hari di pasar saya mendengarkan berita fulan meninggal, ya, fulan meninggal. Bahkan di masjid ini juga sering kita dengarkan pengumuman, ya, telah berpulang ke rahmatullah, fulan, fulan. Dan kata Umar, akan ada waktu di mana nanti akan diumumkan Umar bin Khattab meninggal dunia. Maka begitu pun dengan kita jamaah sekalian. Akan ada waktu nanti nama kita yang akan disebutkan di masjid ini. Kalau di dunia kita gagal merencanakan, kita masih bisa ulangi. Ya, ada teman kami 5 kali ujian PNS baru lulus. Ya, di ujian pertama, kedua, ketiga, keempat gagal, padahal persiapannya sudah sangat bagus. Nanti di ujian kelima baru lulus. Ini kalau di dunia kita masih bisa ulangi. Tapi kalau sudah di akhirat, ya, tidak ada pengulangan jemaah sekalian. Kesempatan hanya satu kali Allah berikan kepada kita. Maka mari kita serius dengan kehidupan dunia ini.
Kita merencanakan kehidupan akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Kita mau masuk surga dari pintu mana? Amalannya apa? Ya, sudah sangat terang benderang agama kita menjelaskan. Kalau mau husnul khotimah, ini amalannya. Kalau mau terbebas dari azab kubur, ini amalannya. Kalau mau mendapatkan naungan pada hari kiamat, ini amalannya. Kalau mau masuk surga tanpa hisab, ini amalannya. Ya. Jadi persoalannya memang ada di kitanya ini. Ya. Kita mau atau tidak masuk surga? Ya. Kata Nabi, kullu ummatin dakhalal jannah. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Ya. Wa man asani dakhalal jannah, wa man atoni faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, ya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepada aku, dia yang tidak mau masuk surga. Jadi Nabi sudah menerangkan bahwa semua umatnya pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi memang persoalannya ada di kitanya jemaah sekalian. Maka mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan merencanakan kebaikan-kebaikan yang banyak di dalamnya, lalu kita terus mengevaluasi agar kita bisa mendapatkan seluruh keutamaan Ramadan, ya, pintu surga ya diberikan kepada kita, neraka ditutupkan untuk kita, kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan terbebas dari api neraka. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kondisi manusia cuma dua, kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, maka disibukkan dengan keburukan, dan ketahuilah setan-setan itu sudah membuat rencana-rencana buruk, rencana-rencana keburukan, dosa untuk kita. Maka mari kita lawan dengan rencana-rencana kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.